Halo, berjumpa lagi bersama si Gundul. Yaitu perkenalkan, saya Joko sebagai Technical Advisor untuk PT Karya Anugerah Jaya, di mana untuk produknya adalah RNW dan produknya cukup banyak ya. Nah, kemudian di kesempatan kali ini kita akan membuat island cake ya. Jadi island cake pasti sudah tahu semua bahwasanya island cake ini ya baru viral ya. Jadi kombinasi antara cake dan juga puding ya. Oke, kita pertama membuat cake-nya dulu, yaitu kita akan membuat steam cake atau kita membuat brownies kukusnya ya. Adapun bahan-bahannya yaitu yang pertama ya, jadi saya menggunakan coklat couverture ya, boleh juga menggunakan coklat kompon ya. Saya menggunakan couverture 100 gram ya. Kemudian margarin ya, ini margarin saya menggunakan Blue Band margarin ya, sebanyak 150 gram ya. Kemudian untuk bahan keringnya yaitu kita menggunakan 125 gram ya untuk tepung terigu protein sedang ya. Kemudian kita menggunakan 40 gram ya coklat bubuk RNW ya. Kemudian di sini ada susu bubuk yaitu 20 gram. Kemudian ada ya baking powder RNW ya. Baking powder RNW ini double acting ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga pasta. Di sini ada vanila ya secukupnya atau 1 sendok teh ya. Kemudian juga ada perisa dark coklat ya dari RNW juga ya, untuk memberikan efek browniesnya akan lebih gelap ya. Nah, kemudian bahan berikutnya yaitu 300 gram untuk telur antero ya. Telur antero ini telur campuran antara putih dan kuning ya, campur. Kemudian ada gula pasir 225 gram ya. Kemudian mantap ya untuk rasanya. Dan kita menggunakan emulsifier RNW ya. Nah, kemudian untuk prosesnya ya, kita akan panaskan dulu ya untuk margarin dan juga coklat couverture-nya ya, atau coklat kompon yang mau digunakan. Nah, untuk prosesnya ya, jadi biar coklat itu tidak gosong walaupun tidak perlu di steam atau di steam ya dengan air ya, atau au bain marie ya. Kita masukkan dulu margarinnya dulu ya. Jadi kita masukkan margarin. Nah, kemudian diratakan ya. Diratakan di permukaan bawahnya ya. Nah, diratakan. Nah, seperti ini ya, diratakan. Baru kemudian coklatnya kita masukkan ya. Nah, tujuannya adalah supaya coklat ini tidak langsung kontak dengan permukaan panci, sehingga dia akan cepat gosong ya. Kita nyalakan untuk apinya. Apinya sedang aja ya. Oke. Sambil beberapa saat ya diaduk ya, sehingga percampurannya akan lebih maksimal ya. Oke, sampai lumer ya. Nah, kalau bahasanya saya setujunya adalah lumer ya, bukan mencair, bukan cair. Kalau cair terkadang itu hampir kayak minyak, jadi nanti seperti minyak goreng. Nah, tapi kalau lumer dia hanya sekedar lumer saja ya. Nah, apabila dirasa terlalu panas, boleh sedikit kita angkat ya, atau dikecilkan apinya ya, sampai semua lumer ya. Kalau sudah ya,
Kalau yakin sudah lumer, api dimatikan dan terus diaduk ya. Nah, ini saya matikan apinya. Kemudian tetap beberapa saat diaduk sampai semua kondisinya lumer sempurna ya. Nah, oke. Diaduk-aduk. Aroma coklatnya kombinasi dengan margarin cukup wangi ya. Apalagi yang dipakai couverture. Nah, oke. Nah, sampai benar-benar cair ya. Jadi lumer sempurna ya, tidak gosong di bawahnya. Oke. Kita sisihkan ya. Kemudian proses berikutnya adalah mixer telur, gula, garam, dan emulsifier. Oke. Nah, telur 6 butir atau 300 gram ya, telur antero atau telur kuning dan putihnya campur ya. Kita masukkan. Oke. Kemudian gula pasir. Ya. Nah, kemudian garam ya. Garam kita masukkan di awal sehingga percampurannya benar-benar sempurna. Oke. Kita pasang whisknya. Oke. Mulai dengan kecepatan sedang aja dulu ya, sehingga gula pasir dia benar-benar tercampur atau benar-benar larut ya. Nah, sampai beberapa saat ya, kurang lebih di 2-3 menit lah ya. Tapi semua tergantung dari mixer yang digunakan. Kalau mixer yang digunakan seperti yang saya gunakan di sini ya, sekitar 2-3 menit itu sudah cukup ya, atau bahkan terlalu lama ya. Tapi kalau mixer yang dipakai adalah hand mixer ya, dan jumlah adonan yang digunakan itu juga berpengaruh terhadap waktunya. Makanya untuk mixer tidak ada kata adalah berapa lama ya, tapi kita tetap pakai feeling is the best ya. Oke. Kemudian setelah gula larut, kita masukkan emulsifier RNW ya. Oke. Kita matikan dulu. Oke. Kemudian kita masukkan emulsifiernya ya. Kemudian kita nyalakan lagi sampai kecepatan tinggi pun boleh ya. Nah, sembari menunggu adonan mengembang ya. Nah, jadi untuk emulsifiernya sendiri itu adalah berfungsi sebagai pengikat udara, lemak, dan air di dalam proses aerasi ya. Apa itu aerasi? Aerasi adalah proses memasukkan udara ke dalam adonan ya. Jadi pada saat kita mixer ini adalah proses aerasi. Nah, inilah proses yang sangat penting dan menentukan hasil dari kue yang kita buat ya. Nah, sembari itu saya akan mencampur semua bahan kering ya, yaitu tepung terigu protein sedang atau serbaguna atau tepung protein rendah pun boleh ya. Kemudian coklat bubuk RNW ya, kita masukkan ya. Kemudian susu bubuk kita campur juga ya. Dan juga baking powder RNW. Nah, baking powder RNW, baking powder dengan karakter double acting ya. Double acting itu apa? Double acting itu bereaksi 2 kali. Oke. Nah, ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik ya. Sesekali kita lihat seberapa idealnya kekentalan dari cake ini. Kita bisa matikan dulu ya untuk kita ngecek seberapa kekentalannya ya.
Oke. Kita matikan dulu biar aman. Nah, ini kita colek seperti ini. Nah, istilahnya adalah berjejak. Dia akan turun tapi lambat. Ya. Nah, tidak sampai seperti kuncung petruk, istilahnya kokoh berdiri. Nah, kalau dengan kondisi kokoh berdiri itu bereaksi intinya adalah dia beresiko, ya, namanya overmix, ya. Jadi overmix itu nanti terjadi ketika dikukus itu mengembang tinggi, tapi setelah dikeluarkan dia akan kempes, ya. Istilahnya collapse. Oke, kita lanjut, ya. Kita nyalakan lagi, ya. Nah, itu adalah istilahnya berjejak. Nah, kondisi ini kita masukkan, ya, untuk margarin dan juga coklat couverture-nya tadi. Oke, step selanjutnya kita sebelum, ya, margarin dan couverture ini dimasukkan ke adonan, kita tambahkan vanilla RNW, ya, dan juga dark chocolate RNW. Kita satukan di sini, ya. Oke. Nah, kita masukkan kurang lebih 10 gram, ya, kurang lebih 10 gram. Ya, fungsinya adalah memberikan efek brownies-nya itu akan lebih gelap, ya. Kemudian vanilla RNW ini, ya, selain memberikan efek rasa vanilla dan aromanya, ini pun juga berefek untuk apa? Memberikan cake-nya itu biar awet lembabnya, ya. Jadi lembabnya dia akan lebih awet, tidak mudah kering, ya. Oke, kita aduk-aduk. Nah, kemudian dengan speed yang sedang seperti ini, ya, kita aduk. Kemudian kita masukkan adonan margarin dan juga couverture-nya tadi, ya. Oke. Dipastikan. Oke. Nah, tunggu beberapa saat sehingga adonan ini sudah tercampur sempurna, ya. Kemudian kita masukkan bahan tepungnya, ya. Bahan tepung kita aduk. Nah, bila perlu boleh juga diayak, ya. Jadi supaya tidak terjadi berbutir, ya. Nah, ini yang sangat penting. Terkadang kalau di kondisi musim hujan itu terkadang tepung terigu itu kelembapan atau mengandung kadar air yang cukup tinggi sehingga beresiko untuk terjadi berbutir, ya. Oke, kemudian nah ini sudah tercampur, kita masukkan adonan yang kering, ya, bahan keringnya. Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Ya, jadi dengan kecepatan pelan saja, ya. Kalau terlalu kencang nanti kita jadi bedakan nanti, ya. Oke, kita matikan sebentar, ya. Kita pastikan tepungnya, ya. Nah, kemudian kita nyalakan lagi sedikit lebih kencang sebentar. Oke, nah cukup, kita matikan mixernya, ya. Kemudian kita pastikan, ya, kondisi adonan ini benar-benar tercampur sempurna, ya. Seperti ini. Kita aduk dengan whisknya. Ya. Aroma coklatnya, ya, cukup wangi. Nah, kemudian teksturnya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita bersihkan.
Oke, sudah ya. Kita sisihkan peralatannya, kemudian kita pastikan kondisi adonan benar-benar tercampur sempurna ya. Jadi biasanya ada endapan di bawah ya. Nah, oke. Pastikan. Nah, sudah tercampur sempurna ya. Nah, step berikutnya adalah dicetak, kemudian dikukus ya. Di dalam proses pencetakan, pengukusan ya, adonan ini saya sarankan tidak dikukus sekali ya, tapi pengukusan 2 kali ya. Jadi dibagi 2 sehingga satu kematangan akan lebih bagus ya. Kedua, tidak terjadi ngedum atau menggunung ya. Kemudian biasanya terjadi resiko retak di bagian tengahnya ya. Jadi itu, dan kemudian air yang dipakai untuk kukusan tidak boleh melebihi dari setengah dari kukusan tersebut, sehingga untuk menghindari adonan itu bergelombang ya. Jadi itu yang harus diperhatikan di dalam proses pembuatan brownies. Oke, tahap berikutnya adalah tahap pengukusan ya. Jadi pengukusan ya, sebelumnya saya menggunakan loyang yang ukuran 18 cm ya, dengan tinggi kurang lebih 7 cm ya. Jadi kalau kita mau cake-nya atau bolunya lebih tinggi, berarti diameternya yang diperkecil gitu ya. Nah, kemudian kita kasih kertas ya. Jadi untuk tatakan atau alas yang di bawah ini boleh menggunakan kertas, boleh juga didusting dengan dipoles margarin, kemudian didusting dengan tepung ya. Akan tetapi jangan pernah bagian sampingnya ini, samping loyang ini jangan pernah dipoles dengan margarin. Tujuannya apa? Supaya adonan itu nanti tidak lepas dengan sendirinya. Kalau dia sampai lepas dengan sendirinya, yang terjadi adalah untuk cake-nya jadi lebih mengecil. Yang harusnya diameter 18 jadi nanti bisa 16 atau bahkan lebih parahnya 15 gitu ya. Gitu ya. Jadi hanya menggunakan kertas saja ya, seperti ini. Tidak perlu dipoles, kemudian kasih kertas ya. Kemudian kita masukkan adonan 50%-nya ya. Jadi atau separohnya atau setengahnya ya. Seperti ini. Oke. Nah. Oke, jadi 50%-nya atau setengahnya ya. Kemudian selalu kita banting seperti ini. Ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya permukaan cake ini pada saat dikukus dia tidak akan ngembung ya. Nah, karena tadi saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih ya, seperti ini sudah cukup. Nah, ketika kita menggunakan kukusan yang seperti ini tidak perlu menggunakan kain ya. Nah, jadi karena air yang uap airnya ketika dia nempel di permukaan atau di langit-langit tutup ini, dia akan menyebar ke samping ya. Oke, kita masukkan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Oke, kita tunggu sampai 15 menit. Oke ya, tahap berikutnya di sini untuk yang pertama, tadi lapisan pertama sudah 15 menit ya, sudah matang. Kita coba dicek ya, kita buka saja ya. Kemudian boleh kita tekan-tekan sedikit ya. Nah, kita pastikan di situ sudah sudah matang ya. Kemudian kita turunkan. Apabila kita mau langsung juga boleh ya. Tapi kalau kita mau lebih aman ya, kita ambil saja. Oke.
kemudian tutup kita kembalikan seperti ini. Kemudian sisa adonannya kita masukkan di loyangnya ya. Nah, jangan lupa ya, sebelum dituang itu juga harus diaduk sehingga apa? Adonan ini pada saat dia itu diam, itu dia mengeluarkan bubble atau bergelembung. Ya, jadi kalau langsung dituang nanti berefek brownies atau cake-nya yang kita buat. Nah, di situ akan terjadi bubble ya, gelembung-gelembung atau seperti benjol-benjol gitu ya. Nah, ini harus diaduk dulu ya. Pastikan ya adonan bubble-nya itu berkurang ya. Kemudian kita tuangkan saja ya sisa adonannya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, apabila dirasa terlalu penuh ya, jangan dimasukkan semua ya. Jadi kita bisa masukkan di satu tempat yang lebih kecil untuk sisanya untuk memberikan membuat ornamen yang berbeda ya. Jadi seperti ini ya. Ya, kita juga banting sebentar ya supaya dia benar-benar merata ya. Kemudian kita masukkan dan kita tunggu selama 15 menit lagi ya. Oke. Nah, ini kita sudah kukus ya. Kita tunggu selama 15 menit lagi. Oke ya, setelah cake-nya jadi dan dingin ya, kemudian tahap berikutnya adalah kita carving ya, atau kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita coating, ditutup dengan coklat. Oke, kita mulai untuk di coating dulu ya. Nah, kita membayangkan apa yang mau kita tampilkan di sini ya. Jadi kita potong-potong ya sesuai dengan apa yang dibayangkan ya, jadi intinya adalah kita membuat sebuah panorama ya, kayak kepulauan gitu ya. Jadi apakah mungkin Raja Ampat ataukah mungkin Kepulauan Seribu, nah itu bebas ya. Nah, kita seperti ini. Nah, sesuka hati aja ya? Iya, sesuka hati dibentuk. Nanti di beberapa nah, kemudian sisa-sisa ini kita masukkan di atasnya. Kemudian untuk sisa-sisanya ini ya, itu kita bisa tempelkan di bagian atasnya. Jadi nanti kondisi untuk cake ini secara penampakannya dia akan lebih tinggi ya. Nah, dengan cara dipoles ya dengan coklat kompon yang sudah dicairkan ya. Jadi ini sebagai lemnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ditempelin aja. Oke, kemudian yang sebelah sini juga. Nah, ini untuk lemnya.
Oke, nah setelah kita carving ya bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita coating ya dilumurin dengan coklat. Nah, proses penguluran coklat ini sebetulnya abstrak ya, jadi bebas, yang penting dia rata ya. Nah, kenapa harus ada coklatnya ini ya? Jadi sebetulnya ini fungsinya sangat penting ya di dalam proses pembuatan island cake ini. Kenapa? Karena dengan di coating dengan coklat ini tujuannya adalah supaya pudingnya ini tidak meresap ke cake-nya. Ya, jadi supaya puding tidak meresap ke cake. Nah, karena pada saat kita nuang puding biasanya kondisinya kan agak-agak hangat ya. Jadi kondisi hangat itu masih memungkinkan puding itu meresap ke cake-nya. Ya. Tujuannya adalah itu ya. Jadi ini harus teliti, di mana yang paling penting adalah di permukaan yang bawah. Ya, jadi permukaan bawah seperti ini sangat penting karena nanti yang pasti kena dengan pudingnya langsung ya. Kalau untuk yang atas ini nanti itu tidak masalah ya, tapi pada saat yang bawah ini seperti kita bikin kolam ya, jadi jangan sampai bocor ya. Oke, nah sembari kita menunggu cake yang tadi sudah di coating ya, kita masukkan ke chiller sehingga nanti coklatnya jadi lebih mengeras ya. Nah, sembari itu kita siapkan untuk membuat pudingnya ya, jadi untuk memberikan efek lautannya ya. Nah, saya menggunakan satu bungkus jelly ya, seperti ini. Kemudian 2 bungkus agar-agar plain ya, semua plain ya. Nah, kemudian kita campur dengan gula ya, gula pasir ya. Nah, di dalam proses pembuatan puding ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika percampuran antara gula dan juga tepung agarnya, sebelum dikasih cairan itu harus diaduk dulu ya. Kenapa demikian? Tujuannya adalah supaya ketika dilarutkan atau dimasukkan cairan itu agar-agar ini tidak menggumpal atau si jelly ini tidak menggumpal ya. Makanya harus diaduk ya dengan gula pasir sehingga dia tercampur rata. Baru kalau sudah tercampur rata, cairan dimasukkan sambil diaduk ya. Nah. Oke. Ya. Oke. Ya, ini setelah gula sebagian sudah larut dengan air ya. Nah, kemudian kita nyalakan apinya ya. Oke, api sedang saja. Kemudian diaduk sampai benar-benar mendidih ya. Oke ya, setelah cake-nya yang sudah di coating coklat ini tadi sudah mengeras coklatnya, dan kemudian puding yang saya masak ini sudah mulai dingin ya, sudah mulai dingin, jadi tidak terlalu panas ya. Nah, kemudian saya tambahkan ya sedikit warna biru ya, sedikit warna biru ya. Jadi warna biru RNB tentunya ya.
Jadi coba 1 tetes saja dulu ya. Kemudian diaduk ya. Nah, oke ya, sedikit aja sudah berasa lautan ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam ya cetakan yang sudah ada cake-nya tadi ya. Ya, pelan-pelan. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita masang untuk plastiknya itu harus hati-hati sehingga nanti pudingnya dia tidak merembes ya. Jadi pelan-pelan ya. Jangan sampai pudingnya merembes keluar. Ya, bertahap kita lihat ya. Nah, setelah seperti ini ya. Jadi kita masukkan ke chiller ya. Jadi kita tunggu sampai puding ini benar-benar mengeras. Oke ya, setelah pudingnya sudah mulai mengeras ya, kita bisa tekan ini sudah mulai mengeras. Ya, walaupun ini mungkin belum bisa dilepas secara 100% ya, tapi kita bisa mulai untuk menghiasnya ya. Dengan cara ya sebelumnya kita ambil tisu ya atau plastik boleh. Jadi tujuannya adalah untuk menutupi puding sehingga nanti pada saat kita tabur dengan regal ini ya, jadi dia tidak mengotori pudingnya ya. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang berisiko terkena rontokan dari regal ini kita tutup. Kita tutup. Nah, oke seperti ini. Kemudian kita ambil coklat kompon yang sudah dilumerkan. Tadi ada sisa-sisanya ya. Jadi kita pakai untuk lemnya ya. Jadi kita puaskan di beberapa bagian di sini ya. Jadi sehingga nanti akan lebih mudah nempel regalnya. Oke. Nah, kemudian saya ambil regal yang warnanya hijau tua. Sambil ditekan-tekan seperti ini untuk memastikan bahwasanya regal ini dia menempel sempurna ya. Kemudian di sini nah, kemudian kita selingi dengan regal yang warnanya sedikit lebih muda ya. Kita poles lagi. Oke. Kita tabur lagi juga. Kita tekan-tekan untuk memastikan bahwasanya dia menempel sempurna. Cari juga yang kita tempelin.
Nah, kalau yakin sudah ini sudah semua yang kita inginkan ya. Jadi pelan-pelan untuk tisunya ini kita ambil ya. Tisu kita ambil pelan-pelan ya. Oke. Sehingga nanti tidak mengotori area lautan yang kita inginkan. Kemudian yang beberapa dia rontok di permukaan ini kita bisa bersihkan dengan kuas. Oke, nah untuk sementara ya, jadi untuk hasilnya seperti ini. Setelah karang-karangan ini atau pulau yang kita buat ini diberikan efek seperti pepohonan ya, yang rindang. Kemudian ada pasir putih. Nah, karena teksturnya ini ya belum begitu kenyal, jadi kita bisa kerjakan untuk efek ombaknya sebelum cetakan ini dilepas. Oke. Nah, kemudian kita lakukan adalah memberikan efek ombak ya. Efek ombak kita menggunakan pewarna putih ya. Jadi dari RNB itu ada pewarna putih ya. Jadi pewarna putih seperti ini kemasannya. Nah, dengan cara kita ambil sedikit saja ya di mangkok kecil, kemudian diseduh dengan air minum ya. Jadi air yang dipakai untuk minum ya. Jadi jangan pakai air keran gitu ya. Nah, kemudian kita aplikasikan, kita lukiskan ya di permukaan pudingnya ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Ya, jadi kita bayangkan adalah ombak yang dia menyapa pantai. Oke, sambil membayangkan gelombangnya. Kemudian sampai tipis-tipis saja ya. Nah, oke, kita kasih efek. Kemudian ombaknya ini gelombangnya kita bayangkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat di kejauhan ini adalah seperti pulau ya. Oke. Nah, setelah pudingnya jadi sudah kenyal, kita berani untuk membukanya ya. Akan tetapi apabila kita masih ragu, tidak apa-apa. Yang kita buka adalah cetakannya dulu. Ya, cetakannya dulu kita buka, kemudian jangan dilepas dulu untuk plastiknya. Oke, kita buka.
ya. Nah, pelan-pelan. Jadi kita buka dulu untuk wrappingnya. Oke. Kemudian kita buka kunci dari loyangnya. Oke. Kita pastikan selotip yang tadi kita tempelkan semua terlepas. Oke. Oke, kita lepas. Kita angkat pelan-pelan. Yes. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Oke, kita lepas plastiknya. Ini sudah kuat. Kita cari bagian yang paling mudah. Oke. Nah. Kemudian kita bersihkan bagian sampingnya. Ini dia island cake ala si Gundul bersama TBK Amanda 2 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube TBK Amanda 2. Saya Joko RNB, sampai jumpa.